Sekali peristiwa Raja dan Saja mengadakan pertemuan besar untuk orang besarnya 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu Raja minum anggur. Dalam pemabukan anggur, Raja menyerahkan orang mengambil berkas emas dan perak yang telah diolah oleh tanda ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab saja dan para pembesarnya, para istri dan murid mereka minum dari berkas itu. Maka dibawalah berkas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri mereka minum dari berkas itu. Mereka minum anggur itu dan memuji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga angkatlah dari jari tangan manusia menulis pada kayu tinggi istana raja di depan kaki dia. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja enggan dekat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal bahannya dari emas dan tutupnya berantakan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buahan yang diangkut ayahmu dari tanah Yehuda, telah tinggal bahwa engkau pembimbingan roh para dewa dan memiliki kecerdasan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kesusahan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku dan pada maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain biru dan pada lehermu akan ditaruhkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Berkertas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para pemuji tuanku telah minum anggur dari berkas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku, sebab Dia telah memerintahkan tubuh tangan itu dan dituliskannya tulisan itu. Beginilah tulisan itu, ini untuk pasti, dan inilah makna perkataan itu. Ini antara asal pemerintahan tuanku telah ditutup oleh Allah dan telah diakhiri. Itu artinya tuanku telah ditimbang dengan raja dan didapati terlalu purpasi kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur anggapan, pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, bagi selama-lamanya.
dan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kamu ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke luar rumah ibadah, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap terulang di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaan. Aku sendirian yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tua, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak selai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, saudara. Pagi dan selamat datang saudara-saudari ke dalam perayaan kita pada hari ini. Hari ini kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan di atas berkat rahmat Tuhan kepada kita semua. Semua kita yang berada di sini, pertama sekali kita pada hari ini kita baru saja selesai menerima sakramen pengakuan dan sakramen rekonsiliasi, yaitu sakramen perceraian, pengakuan dosa kita dan berdamai. Kita berdamai kembali dengan Tuhan di atas dosa dan melalui kebersihan pengakuan daripada dosa-dosa kita. Dan yang adalah sebuah anugerah Tuhan, ini sakramen itu diberikan kepada kita sebagai pengakuan dosa kita. Dan kita berlaku selesai untuk mendapat kebahagiaan. Dan sekarang lagi kita masuk di dalam perayaan ini, perayaan Isa Kudus ini, di dalam sabda ini dan Ekaristi di atas mental saya. Kita tahu perayaan Ekaristi adalah perayaan yang paling agung, perayaan yang paling penting, agung, besar di dalam gereja kita daripada perayaan-perayaan lain, daripada perayaan baptiska, kawin, pengobatan. Tapi yang paling agung, paling mulia, paling suci di antara yang suci adalah perayaan Ekaristi, Misa Kudus ini. Dan sesuatu yang kita tidak boleh bentuk dan rendah, ataupun kita tidak boleh acuta di dalam perayaan Misa Kudus. Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, kita harus merayakan dia dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dan sepenuh kekuatan kita. Karena kita tahu ini adalah berkat rahmat Tuhan kepada kita. Dengan kalau mau merayakan itu dengan tidak memutuskan perayaan tersebut, ia boleh mengakibatkan akibat di dalam kehidupan kita. Seperti pembacaan di hari ini kita dengar, yaitu pembacaan pertama daripada raja ini, yaitu raja daripada anak kepada Nebukadnezar. Ini dan dia tidak bisa, dia tidak bisa dengan tahun yang kudus. Karena kita dengar tadi apa yang dilakukan, semua perkara benda-benda yang daripada bait suci Yerusalem diambil dan dia gunakan untuk memperoleh, dia gunakan untuk meminum, dia gunakan dia untuk sesuatu yang tidak kudus, yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dia memindahkan kekudusan itu. Dan apa yang terjadi bagi dia, kita dengar tadi, apabila setelah pasti melakukan semua itu, dia menghadapi Agustus 1
siap bersaksi tentang kehidupan abadi sampai kami dapat mengalami kepenuhannya dengan perasaan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marian misa kita sudah selesai, pergilah dalam nama Tuhan. Membayangkan pergi makanan lagi enggak? Amin.